Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Kita unboxing lagi ini Oppo A31, HP termurah Oppo yang memorinya di 128 GB. Meskipun memorinya besar, harganya ini kisaran 2,6 juta. Tapi kalau kita lihat dari spesifikasinya, selain dari memori internalnya, ini termasuk HP yang kemahalan. Kok bisa begitu? Yuk kita bahas Oppo A31-nya. Dan kita lihat dulu dari paket penjualan di Oppo A31 ini. Ini adalah device-nya yang warna hitam. Kalau di sini tuh disebutnya dengan hitam misteri. Jadi warnanya ini penuh misteri. Kemudian kita lihat di sini ada seperti biasa ya, ada jelly case, kemudian SIM tray ejector, kartu garansi dan yang lainnya. Kemudian ini chargernya masih micro USB ya. Kemudian kepala chargernya, outputnya 5 volt 2 ampere. Jadi maksimal di 10 watt. Ya cuma itu saja isi di dalam paket penjualan Oppo A31. Dan sekarang kita langsung ke menu utamanya Oppo A31. Di bagian sini, di bagian plastiknya itu ada beberapa fitur andalan dari Oppo A31-nya. Salah satunya AI triple camera, layarnya 6,5 inci HD plus water drop skin, kemudian baterainya 4230 mAh dan ini triple slot jadi 2 nano SIM plus 1 micro SD. Yuk kita buka ya. Dan 1 2 3 ya, mantap. Kalau kalian pegang langsung Oppo A31-nya ini kerasa berat ya. Karena yang pertama layarnya besar, kemudian baterainya juga lumayan besar dan ini modelnya mudah meninggalkan bekas sidik jari ya. Kita buka dulu. Dan sekarang kita lihat sisi persisinya. Ini ada triple kamera, tapi ya yang besar ini cuma di lensa utamanya yaitu 12 megapiksel. Untuk lensa makro dan depth sensornya itu cuma 2 megapiksel. Ini di tengah ada sensor sidik jari, logo Oppo di bagian bawah, ada lubang jack audio, kemudian lubang mic, lubang cas dan lubang speaker. Di bagian sisi kiri ada tombol volume dan slot SIM tray. Di bagian atas kosong, di bagian kanan cuma ada tombol power sendirian. Dan ini adalah poninya, model water drop screen yang resolusinya itu untuk kamera depannya 8 megapiksel saja. Dijual di angka 2,6 juta. Apakah beneran HP ini tuh kemahalan? Yuk kita bahas dari bagian depan. Ini layarnya panelnya IPS LCD, bentangnya 6,5 inci, sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 3. Kemudian kecerahannya ya sekitar 480 nits. Dan kalau kita pegang ini ya, ini lumayan solid HP-nya. Mungkin karena bodinya besar, agak tebal, jadi terasa solid HP-nya. Kemudian untuk kamera depannya ini cuma 8 megapiksel saja. Perekamannya maksimal di Full HD di 30 fps. Seperti yang saya bilang tadi, kameranya ini terlihat agak jomplang ya, karena untuk lensa yang dua bijinya itu resolusinya sangat kecil yaitu 2 megapiksel. Kamera utamanya 12 megapiksel, bukaan f1.8. Kemudian makronya 2 megapiksel, depth sensornya 2 megapiksel juga. Untuk perekamannya maksimal sama seperti kamera depan yaitu di Full HD 30 fps. Dan kalau kita lihat di dalam aplikasi kameranya, ini secara default tidak ada mode malamnya. Jadi untuk foto di malam hari kalian bisa manfaatkan mode Pro atau mode bakar. Jadi kalian bisa atur dari exposure-nya, shutter speed, fokus, white balance dan yang lain. Sekarang kita masuk ke tentang ponsel dari Oppo A31. Seperti HP Oppo yang lain, ini pakai ColorOS dan sudah versi 6.1.2. Versi Androidnya sudah versi 9. Prosesornya pakai 8 core, octa-core, RAM-nya 4 GB, memori internalnya 128 GB. Jadi di angka 2,6 juta tidak ada yang salah dari RAM-nya, memori internal maupun versi Androidnya. Yang jadi masalah itu adalah di bagian prosesor. Yang dipakai ini MediaTek Helio P35. Yang chipset ini lumayan jadul,
sudah rilis beberapa tahun yang lalu. Dan untuk harga 2 jutaan, 2,6 juta, kalau kita tengok brand lain, banyak yang pakai seri MediaTek yang seri G, kemudian atau pakai Qualcomm Snapdragon 665, atau bahkan ada yang pakai Qualcomm Snapdragon 712 atau 710 kalau nambah sedikit uangnya. Jadi menurut saya chipset dari Oppo A31 ini ketinggalan dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi kalau kalian tidak permasalahkan tentang prosesor, ya sebenarnya tidak terlalu masalah, karena untuk kebutuhan harian MediaTek Helio P35 ini masih bisa diandalkan. Untuk baterainya kapasitasnya 4230 mAh kalau dipadukan dengan layar yang resolusinya masih HD. Kemudian chipset yang tidak terlalu kencang plus fabrikasinya 12 nanometer cukuplah untuk kebutuhan seharian atau bahkan seharian penuh, dan mungkin tersisa sedikit untuk esok hari. Tapi pengecasannya cukup lama ya, karena chargernya itu cuma 5 volt 2 ampere. Jadi menurut kalian Oppo A31 ini apakah kemahalan? Kalau menurut saya sih tergantung kita lihat dari mana. Kalau kita lihat dari mending ini, mending itu, atau mending yang lain, tentu Oppo A31 ini ketinggalan dan kelihatan kemahalan karena chipsetnya cuma pakai MediaTek Helio P35. Atau mungkin kalian juga lihat dari segi kamera, yang lain sudah pakai 48 megapiksel, kok ini masih pakai 12 megapiksel saja. Jadi sebenarnya ukuran pixel itu belum tentu menjamin kualitas foto itu menjadi lebih baik. Dan kalau kalian lihat di HP yang kameranya 48 megapiksel, terutama HP-HP yang murah, itu biasanya defaultnya adalah 12 megapiksel. Dan kalau kalian mau aktifkan yang 48 megapiksel itu ada mode yang 48 megapikselnya. Dan kalau menurut saya di angka 2,6 juta itu harga yang wajar, karena kita tahu Oppo ini pemasarannya lumayan kuat. Jadi biaya pemasarannya mungkin lebih mahal daripada brand lain. Kemudian dengan angka 2,6 juta kita dapat memori yang besar 128 GB, layarnya lega dengan kualitas yang bagus. Kemudian dapat triple kamera, meskipun yang bisa dimanfaatkan secara optimal itu cuma kamera utamanya yang 12 megapiksel. Kalau masalah yang lain seperti kamera selfie 8 megapiksel, kualitasnya lumayan bagus karena Oppo sudah tahu ya bagaimana cara meracik kamera selfie yang bagus. Kemudian kalau chipsetnya MediaTek Helio P35 sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Sebenarnya masih cukup untuk kebutuhan harian kita. Kalau kita bandingkan dengan brand lain ya mungkin kelihatan ketinggalan, tapi untuk pemakaian harian itu MediaTek Helio P35 masih cukup. Dan sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share untuk dukung channel saya agar bisa unboxing HP yang lain, agar bisa menghadirkan manfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.